Halo teman-teman trader investor, selamat datang cocok saham dan saya teknikal teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 28 Juli 2023, hari yang cukup menarik. Judulnya adalah Market Rebound. Dan seperti biasa, nanti kita akan menguasai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 dari sosial base deskripsi. Dan tetap bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saja pokoknya ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, subscribe, karena support mantu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari di cuan saham, Senin jual analis harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ini masih ada pengumuman dan berhubung masih dibuka. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Agustus 2023, pendaftarannya masih dibuka dan akan dibuka sampai besok Minggu 30 Juli. Jadi ini adalah konten hari Jumat yang rencananya akan saya publish besok Sabtu. Jadi teman-teman bakal lihat konten ini di hari Sabtu. Dan pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham itu akan ditutup hari Minggu 30 Juli. Invitasinya juga bakal dikirim Minggu, lalu kita bakal efektif berjalan tanggal 1 Agustus atau hari Selasa, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Agustus 2023, yang pertama silakan buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS Agustus 2023. Teman-teman bisa simak infonya dulu yang sudah saya sampaikan selama 8 menit dengan lengkap. Nah, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi. Semuanya sudah jelas. Kalau ada pertanyaan atau kendala baru silakan menghubungi melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham. Seperti itu. Oke, itu untuk pengumumannya. Kita langsung masuk ke transaksi. Di mana hari ini transaksinya 9,8 T dengan pergerakan asing net sell. Jumlahnya cukup besar, 725 M. Dominan di pasar reguler 795 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 69 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Untuk hari ini ada Bank Mandiri 57 miliar, MIDI 45 miliar, Excel 44 miliar, Film 21 miliar, Gudang Garam 20 miliar, Adaro 20 miliar, KLPF 19 miliar, MAPI 12 miliar, Bumi 9 miliar, Indosat 9 miliar, Bevin 9 miliar, PRMS 5 miliar, BTPS 5 miliar, NSSS 4 miliar, Jepin 3 miliar, Ultra Jaya 2 miliar, LSIP 2 miliar, SMGR 2 miliar, SMSM 1 miliar, dan Alfamart 1 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Ada BBCA 390 miliar, Telkom 127 miliar, BBNI 112 miliar, Astra 72 miliar, BBRI 35 miliar, Antam 32 miliar, Akra 27 miliar, Unilever 24 miliar, Bukalapak 24 miliar, Sido Muncul 20 miliar, ICBP 20 miliar, MDK 14 miliar, INDF 13 miliar, PNLF 7 miliar, INKP 6 miliar, Goto 6 miliar, BRIS 6 miliar, MAPA 5 miliar, Mitratel 5 miliar, SSMS 5 miliar, Tower 4 miliar, HIL 3 miliar, Arna 3 miliar, Unit Tractor 3 miliar, MPMX 3 miliar, Friend 3 miliar, Cimori 1 miliar, dan BSDE 1 miliar juga. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana hari ini market berhasil rebound, naik 0,05% dengan candle yang sangat bagus. Melanjutkan view kemarin, di mana kita baru aja reject dari resist, dan hari ini sudah ada lower low pada candle intraday. Cuman surprisingly kita rebound dengan kuat ya, candlenya hammer dan juga bodinya pun juga sudah hijau. Lalu gimana mas ini viewnya IHSG untuk saat ini? Nah, yang pertama kita bisa tarik channel dulu di sini ya, dimana IHSG ini naik dengan sebuah uptrend channel, dan kalau kita lihat dia masih merespect area ini. Kemarin memang dia habis reject dari resisten ditambah area uptrend lainnya dan terlihat swing low. Hari ini dia kena uptrend line yang bagian bawah ya, channel bawah, dan terlihat masih merespon area tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang opsinya adalah dua ya. Itu antara IHSG bakal uji high lagi dan dia bakal higher high, atau dia bakal same high, atau dia bakalan lower high, seperti itu. Kira-kira seperti kejadian waktu di sini. Kalau teman-teman masih ingat ya, ini konten-konten Februari. Kalau teman-teman masih ingat, itu yang jelas sudah saya wanti juga. IHSG kena resist, patternnya udah kelihatan tuh. Ada rising wedge di sini. Terus di sini kan dia patah, lalu rebound kuat. Itu udah saya ingetin waktu itu. Pokoknya kalau misalkan dia naik dan gagal higher high, maka kenaikannya adalah pullback
ya. Karena pergerakan saham itu higher low higher high, same high same high same low baru mohon maaf batuk menyerang. Tuh jadi ada same high same low, higher high higher low, lower high lower low dan lain sebagainya. Nah, waktu dia breakdown di sini saya sudah bilang kalau misalkan ada kenaikan dari IHSG dan gagal higher high, maka kenaikan itu adalah pullback. Karena dia membentuk same low maupun lower high, dan ketika dia breakdown di sini, maka muncul konfirmasi low, lower high, lower low. Dah pergerakannya sudah menjadi downtrend seperti itu. Nah, ini kejadian di sini ya. Kita masih punya higher low dan baru aja rebound dari uptrend line. Dan kalau misalkan besok sekali lagi dia uji 6970, itu perhatikan di area tersebut. Kalau higher high jelas bagus banget. Artinya uptrend menang, itu yang pertama. Kedua, resist juga di breakout, itu yang kedua. Tapi kalau misalkan menyentuh 6970 lalu dia koreksi, lalu dia jebol low hari ini 6857, maka artinya IHSG reversal dan dia bersiap koreksi seperti itu. Itu yang dimaksud dengan konfirmasi ya. Jadi ketika struktur sudah berubah juga seperti itu. Intinya sama, selalu batasi resiko aja dan gunakan support-support yang masih sama. Untuk support sekarang bisa digunakan di 6860, lalu 6800, 6760, 6700, baru terakhir di 6560. Sedangkan untuk resist masih sama di 6970, resist sideways kita sejak awal tahun 2023. Ya, yang penting sama, intinya selalu batasi resiko aja. Oke, untuk IHSG kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya mulai dari yang di jualin asing dulu. Saya pengen mulai dari Akra. Ini juga mohon maaf sepertinya nggak bisa panjang-panjang ya, karena saya belum bisa ngomong panjang. Tenggorokan masih sangat tidak enak. Oke, kita bahas Akra, di mana hari ini dia turun 2,1%. Candlenya solid, volumenya pun juga cukup besar. Terakhir Akra dia di sini, lalu berhasil rebound dan langsung aja saya melihat sebuah pattern yaitu bullish flag. Ini kalau kita ngomongin optimis ya. Di sini saya melihat sebuah bullish flag dan ya kalau misalkan berhasil breakout, Akra ini bakalan bagus. Di mana targetnya setinggi tiangnya yaitu di area 1700. Kalau berhasil breakout seperti itu. Nah, kita bisa tarik Fibo juga dari sini sampai ke sini ya, 1670 sampai 1280. Dan ini adalah beberapa resist dari si Akra. Konfirmasinya sama, yaitu ketika dia breakout 1535 seperti itu. Ini salah satu skenario aja. Bisa berubah juga kalau dia breakdown dan lower low. Intinya apa? Untuk sekarang Akra tidak jelek selama dia tidak jebol 1355. Tapi kalau dia jebol 1355, maka dia masih melanjutkan lower low dan indikasi dari pergerakan downtrend seperti itu. Tapi kalau misalkan bisa dia higher low, lalu higher high, breakout 1445, breakout 1485, lalu breakout 1535, maka ada potensi view bullish flag ini bisa berhasil seperti itu. Artinya tinggal gunakan area-area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, ini kurang bagus transaksinya. Hari ini terlihat big distribusi dengan tren yang mulai galau ya. Intinya kita price action aja, jangan lupa selalu batasi risiko. Untuk Akra saya lanjutkan, saya pengen coba cek MDKA. Oke, kita bahas MDKA di mana hari ini dia turun 2,66%. Candlenya solid, volumenya pun juga terlihat mini sih sebenarnya. Terakhir MDKA dia breakout double bottom, bottom 1, bottom 2, breakout, pullback dan ya kembali naik. Cuman sangat disayangkan dia belum berhasil higher high ya. Ini kan high, higher low, sayangnya same high. Nah, kalau misalkan ini MDKA putar balik dan dia jebol 3140, maka view-nya gagal untuk yang penguatan. Artinya sudah cukup karena dia sudah ada konfirmasi punya sebuah same high dan juga lower low. Seperti itu. Artinya apa? Untuk sekarang MDK perhatikan di 3130. Selama nggak jebol boleh di hold, sesuaikan dengan average masing-masing. Tapi kalau jebol 3130, ada arah MDKA dapat menguji area support sekali lagi, yaitu di sini sekitar 2850. Kalau misalkan 3140-nya jebol seperti itu. Artinya 3140 bisa dijadikan trailing stop juga. Nah, MDKA bakal bagus kalau dia higher high, yaitu breakout di 3500, itu bakalan cakep. Dan ini adalah beberapa resist dari MDKA. Kalau kita lihat pun juga bigger view-nya dia punya structure downtrend ya. Jadi memang ya
biasanya naik untuk turun lebih dalam pada saham yang cenderung downtrend seperti itu. Ya, yang penting sama, gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, price action kurang bagus, transaksi pun juga kurang bagus untuk hari ini, big distribusi, ikuti area-area tadi aja. Itu untuk MDK. Saya lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Saya pengen coba cek yang dibeli asing. Excel baru rame nih, kita bahas ya. Oke, kita bahas Excel, di mana hari ini dia naik 8,7%, candlenya bagus, volumenya pun juga gede banget. Ini indikasi dari pergerakan yang sangat bagus, disertai dengan harusnya sih akumulasi ya. Ya, big akumulasi. Jadi memang ya ini cuma buat konfirmasi. Sebenarnya kalau kita pakai prinsip technical analysis di mana market discount everything, price action itu udah menunjukkan akumulasi distribusi sebenarnya. Tapi ya ilmu baca Broksum ini untuk mengkonfirmasi. Nah, kita perhatikan di mana dia berhasil naik 8,7% ya, candlenya solid, volumenya gede banget. Dan satu hal yang sangat menarik adalah Excel ini berhasil keluar dari downtrend besarnya. Sebelumnya kan dia punya downtrend ya, lower high, lower low dan seterusnya. Dan kemarin ketika bottom di 1700, dia berhasil breakout dari downtrendnya. Artinya apa? Artinya Fibonacci bisa ditarik dari pucuk atas, yaitu area 3 berapa nih? 3380 tadi kayaknya. 3380 sampai low-nya kemarin di 1695. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari si Excel untuk saat ini karena dia sudah berhasil breakout downtrend line terbesarnya seperti itu. Nah, untuk saat ini resisten terdekat dari Excel itu ada di sini ya, area 2400, dan itu adalah target terdekatnya dia juga. Tapi kalau berhasil breakout maka nextnya ada di 2600 sampai 2900 di area pullback-nya seperti itu. Untuk support saat ini masih di sini, saya rasa sekitar 2080 sampai 2100. Jadi cukup jauh juga untuk area buy dari si XL seperti itu. Cuman kalau dilihat dari volume, price action, breakout downtrend line, saya rasa ini perjalanan bakalan jauh untuk XL. Jadi kalau misalkan teman-teman masih punya barang, bisa di hold dulu. Tinggal perhatikan resist-resistnya 24 lalu 2600 seperti itu. Nah, kita lihat transaksinya hari ini juga big akumulasi ya, yang beli 55, yang beli 15, yang jualan 55. Broker-brokernya juga bagus, sudah konsisten diakumulasi beberapa waktu ke belakang. Jadi memang arahnya sih cakep. Buy price action dan juga transaksi semuanya mendukung untuk bullish seperti itu ya. Perhatikan area tadi, jangan FOMO, batasi resiko selalu. Itu untuk Excel. Saya lanjutkan, saya pengen coba cek. Oh, ini telco baru pada rebound ya. Excel, Indosat. Saya sambil ngeteh. Oke, kita masuk ke yang merah-merah. Saya pengen bahas MTech yang hari ini ARB zaman dulu tapi ya. Oke, kita bahas MTech di mana hari ini dia turun 6,34%. Candlenya solid, volumenya pun juga sangat besar. Ini pergerakan dari yang kurang bagus untuk si MTech ini. Terakhir kita pakai setup falling wedge. Di mana target kenaikannya adalah 900 dan juga 1185. Cuman kemarin memang sangat disayangkan ya. Itu yang disayangkan tuh di sini sebenarnya. Tanggal 17 Juli ini yang harusnya dia higher high tapi malah kena sell on strength kuat banget. Di sini seller muncul sangat kuat dan akhirnya dia melanjutkan sampai penurunannya saat ini. Seperti itu. Dan akhirnya dia turun sampai sekarang di 665. Nah, sekarang untuk MTech gimana Mas? Kita masih bisa pakai view falling wedge ini selama dia tidak jebol 565 seperti itu. Dan kita tinggal tarik Fibonacci aja dari bawah sampai ke atas untuk mencari area retracement-nya. Dan area retracement dari MTech itu adalah area 645 sampai 610. Seperti itu. Artinya apa? Teman-teman bisa perhatikan 645 sampai 610. Kalau misalkan di situ ada cover, ada potensi saat ini MTech sedang membentuk higher low pada structure yang lebih besar. Low, high, higher low, nanti baru setelah itu dia higher high seperti itu.
Jadi untuk sekarang masih wait and see karena baru closing di bawah support juga. Tinggal gunakan area tadi 640 sampai 620 ya untuk support si MTech, perhatikan area tersebut. Dan selama nggak jebol yang 565, MTech saya rasa masih oke. Tapi kalau dia jebol yang 565, maka artinya by bigger view pun juga MTech masih melanjutkan penurunannya alias masih respect dengan downtrend lainnya. Nah, kita lihat dalamnya, hari ini pun juga auto transaksinya jelek, distribusi di waktu belakangan, dan ya untuk MTech gunakan area tadi aja. Saya lanjut, saya pengen coba cek si SMRA, boleh deh kita bahas. Oke, ini sangat disayangkan juga ya, view-nya gagal. Hari ini SMRA turun, dia turun 3,76%, candlenya solid, volumenya pun juga ada. Terakhir SMRA ada view bullish flag, tapi sangat disayangkan dia gagal higher high dan malah dia lower low ketika jebol area 650. High, low, lower high, lower low, seperti itu. Nah, untuk sekarang langsung aja kita cek supportnya di si SMRA itu di sini. Mulai dari 640 sampai 610 itu adalah support dari SMRA. Dan selama nggak jebol area 610 harusnya SMRA masih oke. Tapi kalau misalkan besok dia jebol area 610 ya, maka next supportnya adalah di area 565. Baru itu koreksinya agak kurang bagus, seperti itu. Kalau misalkan dia berhasil rebound lalu berhasil higher high pun juga itu bakalan cakep. Tapi kalau gagal maka saya rasa next stopnya di sana. Ada skenario bagus juga ternyata kalau misalkan dia jebol ya tadi sampai ke 565. Karena ada potensi dia sedang membentuk shoulder kanannya, yaitu dari area 570 sampai area 540. Shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan. Tinggal kita perhatikan support satunya di 610 sampai 640, lalu support duanya itu di area 570 sampai area 540. Kita lihat di mana dia rebound. Nah, kita cek dalamnya untuk si SMRA. Hari ini juga terjadi distribusi setelah beberapa waktu akumulasinya kuat ya. Dan hari pun juga cukup masif. Ya intinya minta koreksi dulu, perhatikan area support tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Kita masuk ke yang hijau-hijau, didominasi oleh saham-saham kecil-kecilan ya. Cuma Excel doang yang lumayan. AMMN kemarin udah kita bahas, film belum pengen, RAM udah, Medco on track, WIM on track juga, big view-nya. Gajah Tunggal juga masih on track, tidak jebol 1000. Ya, kayaknya itu dulu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya juga. Bagi yang teman pengen bergabung grup Telegram Cuan-Cuan Saham bulan Agustus, bisa cek video di awal tadi. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, subscribe. Karena support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.